Ini kami persilakan Ibu Putri. Terima kasih Ibu waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Jawa Tengah. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Putri Nur Fahmi dari SDN 1 Sukorejo, Kabupaten Blora. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik dengan cerita Beta Tuti, bertukar cerita, tumbuhkan empati, ciptakan kelas toleransi. Yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini adalah satu, tingginya perilaku diskriminasi di sekolah saya, Bapak Ibu. Jadi, terutama di kelas 4, perilaku diskriminasi ini sangat terlihat. Perbedaan pekerjaan orang tua, latar belakang anak, kemampuan peserta didik, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, dan satu, saya memiliki anak berkebutuhan khusus di kelas yang saat itu selalu dibully oleh teman-temannya. Dari tingginya perilaku diskriminasi di sekolah menyebabkan kurang berkembangnya karakter kerja sama antar peserta didik, gotong royong, toleransi yang dapat saya lihat dari jurnal sikap siswa. Jadi dari hasil jurnal sikap siswa di semester 1 masih banyak karakter yang perlu dikembangkan pada diri peserta didik di kelas saya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif untuk peserta didik tidak akan pernah terwujud, Bapak Ibu. Oleh karenanya, saya sebagai guru kelas, saya harus memberikan satu solusi dengan melibatkan peserta didik secara langsung untuk membuat perubahan agar perilaku intoleransi diskriminasi di kelas saya dapat segera teratasi. Solusi yang bisa saya tawarkan kepada peserta didik dan kita buat bersama adalah dengan melakukan pembiasaan Beta Tuti, bertukar cerita, tumbuhkan empati, ciptakan kelas toleransi. Adapun tujuan dari penulisan praktik baik ini adalah saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan guru lainnya untuk mengatasi keberagaman, terutama toleransi di sekolah. Yang kedua, saya ingin mengajak rekan guru lainnya untuk mengembangkan karakter toleransi pada diri peserta didik melalui sebuah pembiasaan yang sudah disesuaikan dengan karakteristik, minat, bakat, dan tahap perkembangan siswa. Sehingga hasil yang akan diharapkan dalam penerapan pembiasaan praktik baik ini adalah bagi guru dapat menginspirasi rekan guru untuk menciptakan praktik baik yang sudah disesuaikan dengan karakteristik, tahap perkembangan, minat, dan bakat peserta didiknya. Untuk siswa dapat mengembangkan karakter toleransi sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan bertukar cerita ini. Sedangkan manfaat untuk sekolah adalah dapat mengembangkan karakter toleransi dengan memunculkan sikap empati melalui berbagi cerita yang sudah dilaksanakan peserta didik sehingga mereka dapat merasakan dan perilaku diskriminasi atau membeda-bedakan dalam bergaul, berteman dalam proses pembelajaran di sekolah dapat diminimalisir sehingga visi sekolah untuk menciptakan iklim berkebinekaan global dapat tercapai. Bapak Ibu, situasi yang saya alami saat itu sebelum penulisan praktik baik ini adalah dalam catatan jurnal sikap spiritual dan sikap sosial 14 dari
peserta didik di kelas saya mempunyai catatan dan perlu dikembangkan untuk dimensi karakter toleransi, seperti menghargai teman, seperti peduli dengan teman, sehingga dengan catatan jadi jurnal refleksi, jurnal sikap tadi, saya sebagai guru mengajak peserta didik saya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi saya lakukan dengan teknik coaching terhadap 21 peserta didik di kelas. Dan peserta didik memberikan solusi bahwa mereka ingin sebuah kegiatan di mana mereka bisa berkumpul, bisa bertukar informasi, dan sesuai dengan gaya belajar anak-anak di kelas 4 saat itu, sebagian besar gaya belajarnya adalah auditory. Jadi, saya sepakat dengan melakukan pembiasaan bertukar cerita. Selain itu, saya juga merefleksikan diri saya bahwa dalam proses pembelajaran saya sehari-hari, saya terlalu cuek dan tidak peduli dengan karakter, lebih mementingkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Setelah saya melakukan refleksi, saya mencoba mencari sumber dari artikel ilmiah, apakah bertukar cerita ini bisa diterapkan di sekolah dasar. Bahwa dalam kutipannya Sanjaya, bahwa bertukar cerita ini dapat mengembangkan kemampuan memahami dan menghargai dari pengalaman yang dialami oleh para tokoh. Jadi ini saya nilai sesuai untuk saya terapkan di kelas ini. Adapun tantangan dalam penulisan praktik baik ini adalah pemilihan kegiatan yang harus disesuaikan dengan latar belakang karakteristik peserta didik. Di sini saya mencoba mencocokkan dengan karakter peserta didik saya, latar belakang mereka, tahap perkembangannya, usianya, gaya belajarnya, untuk menentukan sebuah pembiasaan yang dapat digunakan secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, saya selalu melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan, dalam setiap memilih judul buku atau membuat cerita sendiri, baik itu dari pengalaman pribadi atau kejadian-kejadian yang mereka alami di rumah. Tantangannya lagi untuk meminimalisir kebosanan peserta didik saya, guru harus sabar, kreatif, inovatif dalam mencari solusi dari cerita-cerita peserta didik. Dan saya selalu menjaga semangat peserta didik untuk konsisten melakukan pembiasaan. Dari tantangan yang sudah ada, saya menemukan strategi, yaitu satu, saya harus memilih pembiasaan yang tepat untuk anak didik saya. Saya meyakini dalam teori behavioristik, jika kita memberikan stimulus kepada peserta didik, maka peserta didik akan memberikan respon kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Pembiasaan peneladanan itu harus dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang. Jadi jika sudah dilakukan secara konsisten, insya Allah respon yang diberikan kepada peserta didik adalah respon yang sesuai kita harapkan. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan guru di kelas sebelumnya, guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kepala sekolah untuk menyetujui diadakannya program beta tutor. Lalu, setelah disetujui oleh kepala sekolah, untuk itu saya harus membuat kesepakatan bersama dan tidak lupa mendokumentasikan di jurnal observasi. Dari bertukar cerita tadi, aksi yang saya lakukan di bulan pertama, 40% dari jumlah peserta didik masih ada yang tidak memperhatikan temannya yang bercerita. Dari bulan pertama saya merefleksikan diri saya, Bapak Ibu, bahwa peran saya kurang terlihat. Saya masih tidak bisa menuntun anak didik saya, sehingga saya di bulan kedua harus menjadi fasilitator dan motivator yang baik untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada diri peserta
didik dengan mengingatkan kesepakatan dan nilai yang mereka teladani dari cerita yang sudah dibagikan tadi. Di bulan ketiga, peserta didik sudah dapat memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai yang mereka pelajari. Selanjutnya di bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam sudah mulai terlihat. Sudah ada pembiasaan baru yang muncul. Dari sikap pedulinya mereka muncullah kegiatan pembiasaan tambahan Jumat berbagi. Kebiasaan jika aku menjadi. Dan refleksi dari tim praktik baik ini adalah peserta didik menjadi lebih peka dengan temannya. Peserta didik merasa aman, nyaman, bersemangat untuk belajar di sekolah. Faktor keberhasilannya adalah cerita yang dibagikan peserta didik ini lebih mudah dan menerima dan menerapkan pesan moral yang disampaikan. Jadi cocok sebagai pembiasaan peneladanan. Faktor ketidakberhasilannya terkadang masih ada peserta didik yang malu untuk bercerita sehingga membutuhkan motivasi dan kesepakatan. Kesimpulannya, pembiasaan praktek beta tuti dapat menumbuhkan sikap toleransi antar peserta didik di kelas. Pembiasaan ini terbukti dapat mengatasi sikap diskriminasi dan menghargai perbedaan untuk menciptakan iklim kebinekaan. Tindak lanjut dan rekomendasi ini, guru harus lebih memahami karakteristik dari peserta didik di kelas agar apa yang kita ciptakan untuk anak didik kita lebih bermakna. Ini dokumen pendukungnya. Di bulan mohon maaf waktunya sudah. Ya, terima kasih Bu. Beri aplaus dulu untuk Ibu Putri. Mohon maaf sekali. Baik, untuk selanjutnya